Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di media pembelajaran jarak jauh dan kali ini di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas untuk kelas 11 semester 1. Ya, di KD 3.2 itu mengevaluasi jaringan nirkabel. Ya, kita akan mengenalkan jaringan nirkabel. Ya, mungkin teman-teman semua sudah paham dan sudah tahu apa itu jaringan kabel ya. Ya, jaringan kabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem tanpa menggunakan kabel. Ya, di sini komputer yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, di sini tentu kita tahu bahwa teknologi jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya, dengan media udara sebagai media untuk mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima. Ya, di gambar di bawah ada ilustrasi, yaitu ada access point dan juga ada sebuah laptop ya untuk saling berkomunikasi dengan media udara sebagai perantara untuk mengirim datanya. Ya, kemudian komponen jaringan nirkabel. Di sini kita bahas pertama adalah access point, yang mana yang dimaksud di sini yang berfungsi sebagai media yang memberikan konektivitas antara perangkat klien dengan jaringan yang ada. Nah, kemudian ada standar dalam jaringan nirkabel. Ya, ada standar yang pertama itu standar 802.11d. Di sini ada mempunyai kecepatan 11 Mbps dengan frekuensi 2,4 GHz ya. Kemudian 802.11a dengan max speed 52 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz ya. Kemudian ada IEE 802.11g. Ya, di sini speednya 52 Mbps, frekuensinya 2,3 GHz. Ya, kemudian yang 802.11n di sini max speednya 54 hingga 600 Mbps. Dan dengan frekuensi ganda yaitu 2,5 dan 5 GHz. Kemudian terakhir yaitu EE 802.11ac ya, dengan maksimum speed di atas 1600 Mbps dan bekerja pada frekuensi 2,5 dan 5 GHz. Dan ini adalah rilis tahun baru ya, tahun terbaru tahun 2013 dan sampai sekarang. Ya, kemudian access point di sini juga bisa atau mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai peer-to-peer bridging. Ya, di mana access point yang digunakan sebagai bridge itu berfungsi sebagai media yang memberikan konektivitas antara access point lain dengan jaringan yang ada. Ya, biasanya access point ini sama-sama digunakan sebagai bridge, dan access point digunakan sebagai bridge apabila hendak mengkoneksikan antara dua gedung yang berjauhan dan tidak mungkin dilewati oleh media lain. Nah, di sini juga untuk memasang bridge ya, lokasinya juga tidak sembarangan ya, jadi harus bebas dari halangan. Jadi ada line of sight atau LOS di sini ya, tidak ada halangan sehingga pancaran dari access point itu langsung ya. Ya, kemudian yang kedua yaitu point to point bridging. Ya, siswa semuanya ya, tidak selalu mudah ya untuk membangun sebuah jaringan kabel antara dua gedung untuk menggabungkan LAN yang ada menjadi satu broadcast domain. Ya, apabila dua gedung mempunyai jarak yang
masuk dalam jangkauan dan berada dalam satu garis lurus antara satu dengan yang lain, maka bridge bisa digunakan dengan menggunakan dua access point untuk menciptakan satu logika port bridge ya. Nah, pada model ini access point didedikasikan sebagai point to point bridge dan tidak berfungsi sebagai access point untuk perangkat klien. Ya, kemudian perangkat klien. Ya, perangkat klien ini biasanya dilengkapi dengan WIC atau Wireless Interface Card atau PCMIA Card adapter ya, di mana alat ini adalah yang menghubungkan perangkat klien dengan access point melalui frekuensi radio. Ya, contohnya adalah perangkat PC kita, ya, laptop kita, mungkin smartphone ya yang kita pakai. Nah, di situ sudah ada yang namanya wireless adapter, sehingga kita bisa menggunakan wireless internet atau wifi yang ada di sekeliling kita. Nah, kemudian kita masuk ke perangkat kedua, yaitu switch, dimana switch adalah yang kita kenal juga istilah LAN switch ya, yang merupakan perluasan dari bridge. Ya, ada dua buah arsitektur dari switch, yaitu yang pertama cut through dan store and forward. Nah, ya, ada keuntungan menggunakan switch ya. Yang pertama yaitu bila switch tersebut merupakan base Ethernet, maka setiap segmennya akan memiliki bandwidth 10 megabit penuh ya, dan tidak terbagi seperti pada hub. Ya, kemudian kita menuju ke media berikutnya, yaitu tadi ada switch, kemudian disitu masuk ke kabel, dimana kabel adalah sebagai tiga perangkat penghubung juga ya. Kabel yang digunakan untuk jaringan nirkabel ya, ada dua jenis ya, ada UTP dan ada koaksial. Nah, di sini ada kabel UTP atau unshielded twisted pair dan shielded twisted pair ya. Untuk shielded twisted pair berarti kabel yang memiliki selubung pembungkus ya. Kalau unshielded berarti tidak ada pembungkusnya, dengan konektor jenisnya jenis RJ45 ya. Kemudian digunakan untuk topologi jaringan LAN ya, star ya. Nah, kemudian kabel koaksial ya, mungkin kalian pernah melihat kabel TV atau kabel pemancar ya, hitam ya, tebal ya. Nah, itu adalah koaksial. Nah, kabel ini memiliki bandwidth yang lebih lebar ya daripada kabel UTP ya, karena memang kabelnya agak besar ya, karena dua jenis yang ada, thick koaksial dan thin koaksial. Ya, kemudian media koneksi jaringan nirkabel. Ya, di sini ada beberapa macam media koneksi jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu kita sering lihat ya, sering pakai ya kalau di rumah, yaitu inframerah atau cahaya inframerah. Ya, inframerah menggunakan gelombang cahaya yang memiliki frekuensi lebih rendah daripada yang diterima oleh mata manusia ya. Nah, inframerah ini kebanyakan digunakan pada sistem remote control televisi ya. Jadi komunikasi inframerah
cukup cepat dan tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal ya untuk berkoneksi dengan menggunakan inframerah. Dan mungkin kalau kalian zaman dulu pernah menggunakan HP juga berkirim gambar, berkirim audio menggunakan inframerah ya, sebelum ada Bluetooth ya. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya cukup cepat dan harganya murah ya. Kemudian kekurangannya, untuk inframerah di sini teknologinya lama ya. Kemudian dia tidak bisa menembus tembok ya. Kemudian juga komunikasinya hanya searah. Dia hanya bisa menembus media transparan di kaca ya. Kemudian Bluetooth ya. Ini media yang digunakan atau teknologi yang digunakan yang memungkinkan dua perangkat saling terhubung ya tanpa menggunakan kabel ya, dengan saluran yang tidak terlihat. Ya, di sini juga ada keunggulannya ya. Bluetooth biaya relatif murah. Kemudian dia juga bisa mengirimkan data ya lebih cepat ya kan, daripada menggunakan inframerah. Dan yang penting bisa menembus hambatan ya, dinding, tembok ya. Dan juga tapi ada kekurangannya ya. Radiusnya hanya 10 meter maksimal. Nah, kemudian berikutnya ada gelombang radio. Ya, gelombang radio adalah sarana transmisi yang sangat umum digunakan pada jaringan-jaringan kabel, ya kan? Nah, gelombang ini dapat melintasi jarak yang jauh, menembus dinding, dan juga relatif ekonomis untuk dibangkitkan. Nah, adapun karakteristik yang dimiliki oleh RF ini atau radio frekuensi ini, yaitu bergantung atau sangat dipengaruhi oleh frekuensi. Seperti frekuensi tinggi, gelombang ini cenderung merambat pada garis lurus dan terpantul oleh permukaan objek rintangan ya. Nah, pada frekuensi rendah ya, gelombang ini cenderung dapat menembus dinding, namun jarak rambatnya jauh lebih pendek. Kemudian kita tambah lagi ya, ada gelombang mikro ya. Di sini gelombang mikro memiliki frekuensi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi ya. Yang pertama kita lihat ada UHF atau ultra high frequency, kemudian ada extremely high frequency, dan ada yang ketiga yaitu super high frequency atau SHF. Nah, untuk UHF sendiri mempunyai range frekuensi kisaran antara 300 MHz sampai 3 GHz ya. Nah, ini biasa digunakan untuk komunikasi televisi ya, video ya, video TV, video ya, yang digunakan untuk pancaran ya. Kemudian ada extremely high frequency berkisaran antara 30 GHz hingga 300 GHz.
Nah, kemudian ada SHF, ini mempunyai range frekuensi antara atau kisaran 3 GHz hingga 30 GHz. Jadi frekuensi SHF ini lebih rendah dari yang EHF. Nah, mungkin bisa antum lihat juga ya pemanfaatan dari spektrum gelombang frekuensi ya. Di situ tadi saya sampaikan berapa. Iya, baik, saya kira sampai cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita kembali bersua di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.